Kang Bahari, kita mulai dari dulu masyarakat Jawa generasi mungkin yang sekarang udah usia 70-an kan. Saya Yeah. sebelah ya. Itu kan dalam laku hidupnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Itu kan dari mulai lahir, kemudian Sebelum tumbuh. lahir malah. Iya, masih di perut. Terus kemudian lahir, terus tumbuh sunat, terus menikah sampai dengan meninggal. Itu kan banyak apa sih hal-hal yang laku-laku sebagai orang Jawa, identitas sebagai orang Jawa yang diwujudkan dalam bentuk sesaji. Iya. Bikin rumah ada Sajen. sajennya. Sajen mas. Apa? Oh iya, sajen. Lebih singkat, lebih Oh, simpel. Banyumasnya sajennya. Terus kemudian Dan itu juga orang bahasa hamil, Indonesia, orang hamil juga ada sajen, ada misalnya apa gunting dan lain seterusnya yang digantung kayak gitu. Terus sampai orang lahir, anak kecil dulu dikalungi apa? Lawe. Pengle apa lawe. Artinya banyak sekali identitas Jawa yang kemudian menjadi laku hidup. Tetapi hari ini kita melihat, saya masuk ke desa itu orang kayak minder, kayak takut. Masih ada tapi minder. Iya. Nah sebetulnya sudah, kalau mungkin bisa dijelaskan ada berapa banyak itu untuk laku-laku Jawa ini berkaitan dengan sajen. Ya, sajen itu yang sampai detik terbaru saya kira yang berkaitan dengan padi, Mas. Jadi orang mau memasukkan padi ke dalam lumbung, itu di sana ada sajen. Itu biasanya godong dadap ditaruh di dasar lumbung, nah baru padi. Supaya yang itu dadap serep, dadap asrep, supaya dingin. Padi itu membuat tenang dan juga tidak kepengen jual sebab asrep seperti itu. Sebelum berasnya persis, Padi beli ya, jadi itu padi paling dasar ya. Lalu soal rumah tadi, membangun rumah juga bendera merah putih, tebu wulung dan gedakra pisang raja seperti itu juga sajen itu namanya. Kemudian kalau banyak sekali sih ya. Kalau ada wabah kayak sekarang ya, corona sekarang. Dulu itu ibu saya itu menyebar nasi, Berasnya kan nasi dan garam ke atas genteng. makna. Tinggal kesempat nanya itu, tanya seperti itu. Ya, lalu kalau ada petir, itu saya disuruh mencari daun kandri. Kandri. Oke, bocah siki kuit kandri dulu. Orang ngerti. Itu kalau apalagi kalau kita di luar rumah, nanti itu diselang neng kartok kene untuk menghindari tersambar beledek. Seperti itu. Kalau di dalam rumah? Enggak kalau di luar rumah aman gitu ya. Aman ya. Ya, lalu kalau mau bikin sumur, wah ini bikin sumur. kita ngelindingaken tampah. Tampah. Gunung daerah situ misalnya di halaman belakang, di mana dia tuh kemurep, nah di situ airnya. Lah ya banyak sekali. Oh, iya. Itu disebutnya nopo laku nopo kan ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Iya. Tapi itu dulu kental sekali ya. Iya. Memang itu menjadi laku. Kayak wajib. Semua itu masuknya kategori apa? Budaya atau
laku budaya. tradisi lah, Tradisi. tradisi seperti itu. Diturunkannya non sewu turun temurun atau Ya menjadi apa Kita pengetahuan umum dan ya pengetahuan umum yang tanpa teks, tanpa common sense. You have to common sense. Seperti itu. Lu apalagi? Sekarang masih ada. Kemarin kita ke Dermaji itu Wah, mau apa ya? Dan ada kami tuanya apa ya? Sesepuh apa ya istilahnya? ya. Sesepuh yang kemudian dia akan memimpin doa gitu. Terus kemudian apa memberikan arahan. Tapi sebetulnya apa ya? Dia mau panen. Terus dia bikin sesaji yang ditaruh di sanggar. Terus kemudian di rumah juga masak ada apa itu namanya? kepungan. Wow, Kepungan. Dengan menu tertentu. kepungannya. Ya. Iya. Jadi Halo Bang nah, Jim. ternyata yang tadi Mbak Tari ceritakan itu masih ada nih, Mbak. Masih ada. Nah, Setidaknya masih ada dalam ingatan gitu ya. oke. Nah, di Dermaji itu sebenarnya menurut apa ya, waktu kita ke sana setidaknya yang waktu itu ditunjukkan, dan ini mungkin juga menjadi kayak keresahan di Pak Bayu sebagai kepala desa muda tapi punya kayak misi kebudayaan tertentu gitu. Jadi beliau itu tidak ingin warganya merasa terbuli karena melakukan itu, tapi juga tidak ingin melukai tidak ingin ini menjadi konflik. Kemudian akhirnya beliau ini berinisiatif untuk melakukan mungkin seperti yang Mbak Tawari di sini lakukan, misalnya pemaknaan ulang, atau bahkan kalau di sana disandingkan, Mbak. Terus misalnya ada syukuran, sedekah bumi atau apapun itu, semua ritual-ritual itu dengan dua doa. Jadi dua cara doanya. Pertama Pak Kayyim memimpin dengan doa menggunakan bahasa Arab dengan cara Islam, katakanlah begitu. Yang kedua dipimpin sesepuh dengan qomat kamitnya itu. Tapi nuwun sewu kadang-kadang ya malah generasi yang sekarang itu malah ibaratnya tertarik dengan yang qomat kamit yang enggak jelas itu gitu. Ketika saya sama Mas Robi ketemu kali Mbah Waryo nih cerita yang pemimpin yang sesepuhnya ini, memang tidak boleh dijelaskan, Mbak. Jadi qomat kamitnya ya qomat kamit ya. Kadang-kadang ketika kami pengen mencetakkan itu nggak bisa cetak. Pengen tahu? Gitu. Sing di qomat kamit kan itu. Apa gitu, betul. Tapi nggak tahu wong sana Dermaji ya. Di sini tinggal saya belum tentu sama. Jadi begini, kalau orang itu kenduri, kepungan itu doa Jawanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun pasang semeneke ladenan. Ingsun unjukaken dateng luhur sajabaning griya sawa lebeting griya kikis wetan, kikis kulon, kikis lor kidul sedaya dipun bekteni supaya jangridu maring anak putu kusun. Terus disebutakan disebut sama dewa-dewi ini. Ya. Lah, tapi nenginyum ya tak terangna maring maksude luhur sajroning griya. Luhur sa lak jawaning griya niku janjane tetangga teparo kita sing kudu dibekteni. Kayak gue luhur sing nang kisik kiwet tengen gitu ya. Mbok anak arwah orang-orang tua kita juga dibekteni. Jadi sing dik kaya kuwe sing ndek kisik-kisik kena ya. Jadi luhur sajawining griya, luhur sa lebeting griya sing teng kisik wetan kisik kula kidul sedaya. Tapi masih hafal ya? Mbak Tawari apa? Wajib wong saya kesebut budayawan gitu. Ya gitu. Nah, itu kalau diberi pemaknaan baru
enak sekali ya Bu. Sebenarnya iya. sekali lagi ini hanya kalau sekali lagi ya ketika dijelaskan Mbah Tohari itu berbeda nuansanya, Iya. kemudian bisa lebih tercerahkan, mencerahkan secara logika ya. buat para netizen daripada ketika Mbah Wario komat kamit ya itu ditakoni maknanya jawabnya Kan itu ya. nah ngomong bahasa Jawa kan nih pasti itu dijelaskan dengan kayak nang kamus gitu. Jadi kayak mungkin memang beliau memang secara itu kan tidak punya kapasitas ini ya atau mungkin kalau menurut ini kan dia kan ngaku berguru dari ini nih kayak mungkin kayak memang ya ada pagar-pagar di mana ada yang boleh dijelaskan jadi memang dibiarkan warga-warga awam itu tidak tahu mau ngerti nek dipimpin doa nang kasepuan ibaratnya memention para leluhur itu biar selamat waras gitu. Kadang-kadang juga untuk kepentingan wibawa paksa pamit. Nggih. Sesepuh gitu. Ya sesepuhnya lah. Wong kiai bejokan kaya gue kok. Sokan kelalen burobana apa maning ya. Terus Ora kaya gue mah. Menjelaskan sesuatu ya. Di hati saya korung butul mengko disit. Oh. Ya Allah. Jajane iki buka Google. Padahal dia orang apal dalu Oh, paham. Jadi, moga Mas Robi lanjut. Kita tadi udah sampai ke situ. Iya, artinya ritual itu cukup banyak dari mulai Dan bisa dimaknai. Contoh ya misalnya rumah itu sebetulnya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kalau ada yang mengkaji gitu ya. Dari mulai orang hamil, orang lahir, orang dan seterusnya sampai di pertanian. Bahkan kalau saya melihat itu misalnya kayak sambetan di pertanian itu dengan leri ya, dengan banyu leri yang disemprotkan ke tanaman padi itu kan sebetulnya kayak disinfektan itu mungkin loh ya kalau ada yang mau neliti. Kalau di sini bukan leri, Man. Corok di sini. Apa itu? Corok apa itu? Untuk mengusir hama dari sawah. Iya, Mas. Gue seranane gue ninitane sing lagi kena bulan kon cewek cerowokan gitu. Ya gue ngerti ya. Cerowokan ngerti cerowokan kan? Galengan yang dipotong lalu air ngalir situ. Aliran airnya kan dari antara petak yang atasnya ke bawah itu. Lalu Jadi si perempuannya pas yang lagi datang bukan? iya kon cewoken nang kono. Pindone kon mamah kelapa. Dia semprot-semprot nah. Jam lemari padu enggak salah. Kayak gitu. Ping telune sing paling gawat, Mas. Angger lepas sendekala wis peteng remeng peteng itu udah ngubengi sawah. Petaninya Ya, mbok tani. Oh, mbok tani. Nenek saya masih menjalankan itu. masih Iya, jadi itu kira-kira Hama loh, Mas. Hanya hama. iya. hanya hama aja Iya. ritualnya sajinya sampai sedetail itu ya. Iya, banjur pari kenang mendek kenang apa? Kenang apa? Wereng sing mendek sundek Sundep. metu maning, Mas. Tembok maning. Itu dengan telanjang tuh. Iya. Nah, gue lah nyong ora bisa ora apal wong dia karo ngidung, karo ngubengi karo ngidung. Nah, gitu. Hitungnya. Itu juga ada tuh. Iya. Beliau kan. Yang ora duwe. Kalau di Dermaji itu kan secara barang-barang kuno ya, misalnya kayak ada kalau dalam pertanian ada luku, garu, terus kemudian ani-ani. Penupan. Itu kan bisa diamankan, bisa disimpan untuk edukasi generasi yang akan datang. Tetapi yang sifatnya kayak tadi anak budamu Nah. Yang itu kan sifatnya rujukannya tidak kemana benda, itu ya. kan juga mestinya ini dikurasi untuk menjadi bagian dari kekayaan budayaan kita kan. Iya. Iya seperti. Cuman ya memang wong Jawa sendiri sudah mengatakan wolak waliking zaman gue barang sing kudu. Artinya perubahan zaman itu niscaya. Keniscayaan. Niscaya. Iya.
kalau saya sebagai budayawan berpikir bahwa kita wajib punya dokumentasi. Tadi saya katakan wajib ya. Tentang itu semua, tapi juga mustahil menolak perubahan, itu mustahil. Apa ya? Visualisasikan tentang pesan tradisi, nilai-nilai misalnya kayak tadi sesaji itu. Kita kepingin mengangkat isu ini menjadi satu kebutuhan yang tadi kan Bang Hari matur bahwa ini harus didokumentasikan, bahwa ini harus ditulis, tidak hanya ditulis tapi mesti ada pemaknaan, gitu loh, agar generasi sekarang orang yang dulu mungkin ki anu nggak ngopo mbah lah wis gak dilakoni bae lah, dulu kan seperti itu kan begitu mbak. Iya. Tapi sekarang misalnya Beda anak sekarang ketika harus sambutan harus ini, itu di dalam daun pengleh itu mengandung ini, unsur bla 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 kimia. Nah itu juga challenge buat teman-teman akademisi juga kan, bagaimana kemudian membuktikan tradisi leluhur kita itu ilmiah gitu loh kan. Dringo pengleh loh, bukan aja Dringo sama pengleh itu punya daya sembuh aroma melalui aromanya. Banyak aroma. Iya, dan bukan hanya Dringo pengleh. Dulu orang yang sumeng pusing diikat pakai lulup ngerti lulup? Tali anu loh, serat yang di pohon lulup tahu. luwingan. Nah, wit luwingan namanya wit luwingan. Di dalam apa? Sebelum batang pohon, sebelum keras. Bukan kulit tapi yang punya serat, punya serat yang kalau kan banyak pohon yang antaranya luwingan. Itu baunya langu, Mas. Langu. Nggak enak lah ya. Nggak enak. Itu kalau kamu diikat pakai itu kepala saya diikat begitu. Terus ternyata langu itu narkoba, Mas. Narkoba? Iya, ngantuk. Tidur. Ada zat. Iya. Zat penenang Mas. Penenang, iya betul penenang. Zat penenang. Seperti obat tidur. Iya, seperti itu. Nah, sehingga tidur. Iya, nanti kalau udah bangun kan udah hilang. Gitu. Langu. Ya, artinya kalau dijelaskan seperti itu kan jadi ilmiah ya. Iya, seperti itu. Jelas itu punya baunya itu apa namanya ya? Menyisir apa namanya? Membius lah, lu ngomong membius aja lu. Baunya kayak aromaterapi. Aromaterapi betul. Seperti itu. Tapi fungsinya menidurkan. Nah, yang seperti itu patut sekali untuk didokumentasikan. Ini mudah ini kalau yang kayak gitu. Tanaman-tanaman itu masih ada. Di sini masih ada. Luwingan masih ada di sini. Ya, artinya di Banyumas ada luwingan ada. Yang pokok dulu Dringo pengleh ya masih. Untuk sambetan. Sambetan itu kan termasuk sambetan itu jenis pengobatan aroma. Kan dringo pengleh itu dringonya berbau, penglehnya berbau. Sambetan itu kan untuk mengobati orang kesambet. Ngerti kesambet? Kesambet kesurupan. Iya. Untuk kesurupan itu. Nah, ini sih sangat apa ya? Sangat dugaan. Mungkin ambunnya Dringo pengleh itu tidak disukai. Kalau Kang Tohari mungkin masih ingat ya tentang kayak tadi ritual itu kan dari berdasarkan pitutur. Tidak ada literatur tentang itu. Gini. Saya dekat dengan mereka. Saya sering diundang untuk kerja mereka. Jadi mereka itu sebetulnya penerus paham Kapitayan. Ya. Kapitayan itu mengagungkan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu Sang Hyang Tunggal.
Jadi orang-orang yang dari aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu pemahaman atau kepercayaan mereka adalah pondasi semua agama. Pondasi semua agama. Ya. Oh. Tapi walaupun dia mereka merasa mereka tidak Intinya bisa. inti lah ya. Iya. Karena dia tidak Tauhid. tahu monoteisme. Tapi ritualnya kemudian Ya yang berbeda kemudian. syariatnya. Oh, syariatnya. Syariat yang berbeda. Kalau dalam pemahaman saya, kalau kamu sudah di dalam pemahaman agama Islam itu kan memang tidak ada paksaan. Betul, tidak ada. Tidak ada paksaan. Kita berabad-abad jadi wong Islam Jawa, mungkin sejak Mataram itu nggak ada masalah. Tapi kemudian datang para pembaharu itu, baik kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun kaum Wahabi yang diwakili Muhammadiyah di sini, menggarap nenek moyang saya yang Islamnya kejawen. Oh, kakek saya masih bernama Citra Wireja, buyut saya bernama Jaya Serana, itu nama Jawa banget, bukan nama Islam belas. Yang nama-nama kayak gitu justru nama Jawa. Iya, Jawa kuno. Jawa kuno ya. Jaya Serana Kawi, bahasa Kawi itu. Kawi atau Jawa Tengahan. Itu. Nah, dulu ketika Mataram berdiri itu karena mereka mendapat gelar Kalipatullah ing Tanah Jawi Sayyidin Panatagama, dinobatkan dengan gelar itu. Jadi Raja-Raja Mataram itu mengharuskan warganya beragama Islam, tetapi Islamnya Islam yang tanpa syariat, Islam sekaten jenenge sahadatain. Nenek moyangmu juga begitu. Nenek moyangnya juga begitu. Nah, kemudian datang pembaharu lagi, kita baru belajar sholat. Sudah berabad-abad. Tapi sekarang semangatnya sudah mulai ada, anak-anak muda segala macam itu sudah, embrionya sudah ada. Tapi kelihatannya masih belum mendapatkan ruang yang cukup ya dari pemerintah, dari apa. Usul saya, Mas, bikin partai. Oh iya loh. Partai aliran kebatinan, silakan aja, itu hak warga negara kok. Loh iya, silakan bikin partai. Harus aliran kebatinan. Loh ya, kalau maunya dia begitu maksudnya, kepengen ke aliran kepercayaan Beratnya Maha Esa itu. Kalian aja. Tapi aliran kepercayaan dengan budaya-budaya tradisi yang tadi kayak rumah itu ada keterkaitannya nggak sih? Ya sebetulnya itu kan ya memang budayanya kan, apa artinya budaya itu kan seperti kebun-kebunnya sebuah rumah. Justru hasil. Iya, jadi seperti. Cuman begini Mas, yang ancaman yang paling besar itu global Mas, bukan hanya Indonesia atau Jawa. Ini Materialisme. Oh iya, materialisme. Semua dihitung materinya. Dan empirisme. Empirisme. Kenapa? Dia sedang menguat. Loh, orang beragama gini ya. Surga tidak empirik kan? Tidak, tentu saja. Akhirat tidak empirik. Tuhan tidak empirik. Dipertanyakan. Dulu. Padahal ini materialisme dengan panglimanya empirisme dan kapitalisme sedang menggulung dunia. Jadi siapa yang bisa bertahan ini?
Kang Tohari merekomendasikannya harus seperti apa nih? Apakah ini masih urgen untuk dikurasi terus kemudian atau di apa sih? Kalau teman-teman kan sudah melakukan itu dalam bentuk digital. Jadi festival-festival terus kemudian apa namanya? Bikin digital, museum. Jadi tugasnya kebudayaan ke depan ya. Jadi budaya kan ke depan juga ada sisi ke depan. Kalau malah saya tidak suka hanya melihat kebudayaan itu ke belakang. Itu adalah selalu meningkatkan keadaban kita, kualitas kehidupan kita, itu tugasnya seperti itu. Ya tentu saja antara lain mendokumentasi segala hal seperti ini akan memperkaya keadaban kita. Ya, ini tugasnya kebudayaan, dan kebudayaan yang membangun perlu kita dukung, tapi ada kebudayaan tidak membangun loh. Apa itu contohnya misalnya? Minuman keras, Ya. narkoba, kartu judi, Sabung ayam misalnya. sabung ayam, ciu, bener, padahal itu ya kebudayaan kita, tapi itu kontraproduktif karena merusak otak manusia. Akhirnya muncul satu kayak kolaborasi jadinya, gitu kan. Misalnya dalam satu kepungan atau dalam acara di desa saja, ya itu ustadznya ada datang, terus kayak sesepuh dari Kebatinan gitu datang. ada juga, dan mereka sama-sama memimpin doa itu. Lah iya, lagi saya anak-anak malah ada fenomena yang indah sekali. Kalau sedekah bumi itu, Yang 1 tahun 1 kali. iya, dulu itu di perapatan. Karena perapatan kan dalam tradisi Jawa itu punya punya makna perapatan. Yang membaca doa itu namanya siapa di novel saja, Kaki Sakaria namanya. Itu tukang kendang lengger. Ya, tapi baca doa. Profesinya tukang kendang. Tapi ketika sedekah bumi Dia yang baca doa. Baca sedulur, ayo pada doa maring Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kasih dibaca doa kunut. Allahumma dinabi man hadayat. Wah nabi man ngapain. Ya amin aja coba. amin. Amin.